ini kita masuk dengan integral lipat 2 atau double integral ya. Kalau multivariabel, oh belum share screen nih. Ya ini sudah masuk ya. Iya saya yang screen-nya itu nanti yang PowerPoint aja. Belum. Ya ini. Ini kita masuk yang ke ini. Yang tadi. Meeting ini. Kamis 14 Oktober ini. Sudah masuk? Enggak. Tadi kita masuk ke whiteboard ini ya. Sorry. Oh, whiteboardnya. Nah, sekarang udah masuk. Oke. Sorry, mungkin ini. Kita ulang lagi ya. Share screen. Ini Windows. Ini ya, whiteboard ya dari. Sekarang udah masuk? Udah masuk yang di rumah udah ya. Ini ada soal satu ya kita selesaiin dulu deh. Ya, yang tadi. Jadi dia tanya itu adalah current tuh rotasi ya. Current dari vektor F dalam bentuk variabel, ini sebenarnya variabel ya, multivariabel. At the point di titik min 1,2,1. Jadi X, Y, Z-nya, X-nya min 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Nah, current itu adalah vektor F itu dulu. Vektor F-nya diubah dulu. Ya, vektor F-nya sama dengan apa? X, Y. Jadi I-nya tidak ditulis ya. 3 dimensi. X, Y plus. Jadi koma, XZ, J-nya tidak ditulis juga, K-nya juga tidak, jadi X, Y, Z pangkat 2. Oke. Jelas sampai sini? Ini 3D, 3 dimension, 3 dimensi ya. Nah, kemudian current dari vektor F adalah sama dengan del cross F. Ya, del cross F. Berarti sama dengan apa? Determinan dari 3 kali 3, ya nak? IJK, oh ya harus cari dulu, sorry. Cari dulu turunannya masing-masing dulu, ya. Jadi tidak bisa langsung ke sini, karena kita harus untuk cari ini kita harus cari apa dulu? Halo, vektor F-nya kita salin apa? X, Y, ini boleh juga ya. Cross F ya, cross F. Ya udah langsung aja ya. Yaitu menggunakan determinan dari 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Ini IJK. Del itu apa? Del itu del itu adalah do per do X, do per do Y, dan do per do Z. Cukup jelas? Ya, ini del atau nabla namanya. Nah, ini do per do X, do per do Y, do per do Z. Ini yang del pertama. Yang keduanya adalah ini yang pertama IJK, yaitu vektor satuan pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kedua ini adalah del atau nabla. Terakhir vektor F, ini apa? XY, XZ, dan XYZ kuadrat. Jelas? Nah,
Untuk itu ini tempatnya nggak muat ya, jadi kita pindah ke halaman berikutnya aja. Jadi sehingga current vektor vektor F yang sama dengan del cross F tadi sama dengan tadi apa? I dk terus ini apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Terus ini yang vektornya tadi yaitu apa? XY, XZ ya. XY, XZ, XY, XZ, XY, Z kuadrat ya. Benar nggak? XY ini XY, XZ, XY, Z kuadrat ya. Karena ketiga kali tiga, maka saudara boleh gunakan apa? Cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Cara sarus tambah kolom 1 I ya vektor I, vektor satuan I, do per do X, XY. Nah, kolom kedua J, terus do per do Y, terus XY. Nah, ini sama dengan kelompok plus, kita pakai ini ya, kuning. Kelompok plus, ini diagonal utama, sejajar diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Oke. Nah, kelompok plusnya adalah I kali do per do Y dari apa nih? Ya ini I do kali do per do Y kali X Y Z kuadrat. Ya nak? Ditambah J kali do per do Z dari kali ini dari XY. Tambah K kali do per do X kali XY. Ini XY. Ada salah ya? Coba lihat datanya sini. XY, XZ ya, salah saya ya. Iya nak? XY, XZ nih. Ini XZ. Ini Z nih. Ya, ini XY, ini XZ, ini XY, XZ. Berarti ini XZ. Nah, ini kelompok plus dikurangi kelompok min. Nah, kelompok minnya adalah yang sejajar dengan diagonal yang lain. Diagonal lain itu ini kan? Ya, diagonal yang lain ini diagonal yang lain. Ini min ya. Nah, yaitu apa? Sini apa? K kali do per do Y kali XY. Jadi K kali do per do Y dari XY. Ditambah I dikali dengan do per do Z kali XZ. Terakhir J ya, J dikali do per do X dari apa? X Y Z pangkat 2 kurung tutup. Ya nak? Jelas nggak di sini? Nah, ini hasilnya apa nih? Ini artinya I kali apa nih? Ini diturunkan terhadap Y, lingkar Y. Jadi X kali Z kuadrat itu konstanta pengali ya. Jadi XZ pangkat 2 itu konstanta pengali, Y turunannya apa? 1, betul enggak? Kalau yang saya lingkari, yang dilingkari ya. Nah, terus ditambah J kali ini J kali turunan apa nih? Terhadap Z. Ada enggak Z di sini? Ini kan do per do Z dari XY. Ada enggak Z di sini? Hah? XZ, oh ini salah. Ini tadi ya,
yang salah kira tadi ya. J kali ini kali XY. Betul ya? Ada enggak Z di sini? Enggak ada, berarti 0. Ya. 0 ya. Ya, kemudian ditambah K kali apa? K kali apa? Nah, ini turunkan pada X 1 kali Z. Kali Z. Ini kelompok plus. Dikurangi kelompok min. Nah, kelompok minnya apa? Kayaknya kurang gede ya. Nah, cukup ya. Tambah kecil ya. Tambah kecil gitu ya. Ya oke. Terus yang ini kelihatan nggak sana? Masih kelihatan ya? Yang ini, yang berikutnya, lari-lari. Ini K kali apa nih? K kali apa nih? Diturunkan terhadap Y 1, berarti X kali 1 kan? Tambah I kali diturunkan terhadap Z. X kali 1, betul ya? Ditambah J kali terhadap X. X-nya 1, X, Y, Z, konstanta Z kuadrat. Konstanta pengali. Gitu. Sehingga ini hasilnya XZ kuadrat, betul enggak? I, terus ini 0 veto 0 harusnya, bukan 0, tapi veto 0. Terus ini K kali ini ZK. Ini kelompok plus, dikurang kelompok min. Ini min X min dan kurung ini apa nih? K kali X XK ya. XK ya. X kali K vektor satuannya, ini juga X kali I. Ini adalah YZ kuadrat kali J. Nah, kurung ini. Sekarang baru di I dengan I kita kumpulkan, J dengan J, dan K dengan K. Sorry, ini jadi apa nih? Ini agak mengganggu ya. Hah? Ya. Sini. Oh, minus. Oh ya, makasih. Saya dari tadi bingung, ini bagaimana keluarnya? Aduh, sorry. Teknologi mesin. Ini saya mau besarkan, jadi berarti kok keluar ini? Ini tambah ini ya? Ini ya? Oke. Ini bawahnya ini udah sampai bawah sekali ya. Oke, kita ini berarti coba dibaca. Berarti ini adalah sama dengan apa nih? I-nya terkumpul dulu. I dengan I, mana I? Ini ya. Berarti sini X Z kuadrat min X ya enggak? Kali I. Terus apa? Nah, Y ini tadi apa nih? Y cuma ini ya? Enggak ada ya? Min. Berarti min kali ini min YZ kuadrat J. Ya. Terus yang K Z min K ya? Z min K, J min X, J min X kali K. Z min X kali K, betul ya gitu. Nah ini tulis dalam bentuk 3 dimensi, hasilnya apa? Tadi XZ kuadrat min X, ya. Jadi XZ kuadrat min X ya.
koma gitu. Jadikan 3 dimensi. EZ kuadrat min X, koma min YZ kuadrat min YZ kuadrat. Yang terakhir apa? X, Z min X. Z min X. Z min X. K. K-nya hilang. Jadi IJK-nya dihilangkan ya. Ditulis dalam 3D, 3 dimension, 3 dimensi. Nah, ini yang tadi apa tadi? Current vektor F, itu enggak? Atau ini sama dengan del cross F ya. Sama dengan XZ kuadrat min X min YZ kuadrat Z min X. Nah, sekarang yang minta di titik berapa tadi? Di titik berapa? Hilang dia. Ya, masuk sini. Jadi kita tulis ini adalah yaitu current atau the cross F dari berapa? X min 1 ya. Nah, itu tinggal ganti dia punya X, Y, Z-nya. Ini artinya X, Y, Z ya. Berarti X-nya berapa? Min 1 kali 1 kuadrat min X. Min dari min 1, betul ya? Ini kurung gini aja ya. Koma, terus min dari Y-nya 1, Z-nya X. Y-nya berapa? 2 ya, sorry. Y-nya 2, Z-nya 1 ya? Enggak 2. Terus Z-nya 1, min X-nya min 1, gitu ya. Nah, sehingga hasilnya berapa nih? Ini min 1 tambah 1. Terus ini min 2. Ini 1 tambah 1, 2 ya. Sehingga ini adalah hasilnya, ini 0 ya. Ini 0, min 2,2. Inilah poin itu titik dari current ya. Sudah jelas? Ya, ini untuk apa aja. Nah, sekarang kita masuk dengan set dulu ya. Kita masuk dengan integral lipat 2 ya. Oh, jadi di kasus 2 belum diajari ya, integral lipat 2. 2 cacing belum ya. Jadi di halaman berapa tadi? Integral lipat 2 atau double integral di halaman 171. Halaman 171 ya. Oke. Nah, di sini ya. Kita masuk topik berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu yang di online? Any question? Ada pertanyaan? Kok diam aja nih? Ya ada Pak, aman. Aman? Benar aman nih? Oke. Kita teruskan. Kita masuk dengan integral lipat 2 ya. Integral lipat 2. Atau bahasa Inggrisnya double integral ya. Double integral. Oke. Kok kecil ya frame-nya ya. Kalau untuk besarnya saya lupa ya.
Sini. Oh, ini persentasenya dinaikkan ya. 100%. Oh, gedean. Ini udah. Oke. Nah, integral lipat 2. Jadi gini, bisa aja ini kalau kita misalnya menghitung lipat 2. Lipat 2 itu salah satunya menghitung volume benda volume benda ya. Bisa juga luas. Bisa luas, bisa tergantung modelnya nanti ya. Misalnya kita contoh nih. Kalau saya punya ini kalau dia 4 segi panjang itu paling gampang ya. 4 segi panjang. Misalnya ini 03, ini 02, ini sumbu Y, ini sumbu X. Berapa luas ini? Nah, ya, rumus luas itu adalah ya, luas adalah double integral. Bisa ini X, bisa Y, sini bisa terbalik ya. Terus ini D area. D area. Di mana D area itu ada kalau dia bentuknya kartesius, hati-hati ini ya. Bentuknya kartesius adalah dx kali dy atau dy kali dx. Ya. Jadi D area itu bisa dx kali dy atau dy kali dx. Paham maksudnya? Kalau ini x, ini pertambahan yang dx area itu ini. Pertambahan dx itu kita namakan dx. Pertambahan pada y namanya dy. Nah ini kita kalikan dari luas, ini yang disebut D area. Di D area itu adalah dx kali dy. Nangkap nggak? Halo? Do you understand? Ya, jadi kalau ini x, ini tambahan x-nya dx. Kalau ini y, tambahan ini kan dy. Ya enggak? Ini disebut D area. Area itu luas ya. Area itu sebenarnya daerah. Di luas areanya ya luas daerahnya ya. Nah, rumus luas itu adalah double integral D area. Oke ya. Nah, kalau lihat di sini batasnya berapa sini? Ini x-nya terletak antara apa nih? X-nya terletak antara apa nih? X-nya 0,3 nah. Y-nya terletak antara apa? Y-nya 0,2. Maka luas sama dengan, nah, kita tulis x-nya dari 0 sampai 3. Ya, x-nya dari 0,3, ini batasannya sudah tertulis. Kemudian y-nya dari 0 sampai dengan 2. Ya. Nah, hati-hati, ini hati-hati ya. Kalau y, tadi kan saya bilang D area itu ada dua rumus, bisa dx dy atau dy dx. Ini bentuk kartesius namanya ya. Kita lihat yang paling dalam apa nih? Y kan? Maka D area ini harusnya D area. Area itu dx kali dy atau dy kali dx. Kalau y di dalam, dy dulu. X ini paling luar, baru dx. Jadi perkaliannya sini D areanya dy kali dx. Paham? Yang penting kalau di dalam y, dy dulu. Yang luar dx, baru dx. Dan ini tidak boleh berpotongan. Nangkap maksudnya? Halo? Ya, kalau y di dalam, dy dulu. Kalau x di dalam, dx dulu. Ya, ada dua kemungkinan kan? Anda mau y-nya dulu, y sini, baru x, berarti x di sini, dx dulu. Ini y, dy di luar. Ini disebut D area itu kan ini kan? D area.
Ya. Oke. Nah, baru kita karena ini bentuknya 4 segi panjang, maka ya. Karena ini 4 segi panjang, jadi bentuk ini 4 segi panjang ya. Ini lebih mudah hitungnya. Nah, ini artinya dx-nya boleh kita keluarkan. Ini kok saya keluar begini. Sehingga ini sama dengan 2 sama dengan apa? X dari 0 sampai 3, dx-nya boleh keluar. Ini kan punya dy nih. Dx-nya keluar di batas X. Sini y-nya sama dengan y-nya dari 0 sampai 3 ya. dy. Nah, kalau model gini ada 2 jalan. Cara pertama kita kerjakan yang belakang dulu, baru yang depan. Yang belakang dulu ya. Kalau yang kita kerjakan belakang dulu. Ya. Nanti ada 2 cara ya. Cara pertama ini. Cara pertama adalah kita kerja yang belakang dulu, baru yang depan. Nah, caranya gimana? Nampaknya nak muat, saya teruskan. Sehingga luas sama dengan, tadi apa tadi? Saya salin ya. X-nya dari 0 sampai 3, dx. Terus ini, y-nya dari 0 sampai 2, dy. Nah, kita kerjakan yang dalam dulu. Jadi X dari 0 sampai 3 dx kita salin aja. Ini kita selesaikan berapa? Ini hitung, sebetulnya double integral itu sama menyelesaikan satu per satu. Caranya sama dengan single juga. Integral dy apa? Kalau ini lebih enak hitung. Integral dy, y agak batas 0,2. Masukkan y batas atas kurang y batas bawah. Jadi ini X dari 0 sampai 3 dx kali dx. Y batas atas 2, Y batas bawah 0. Jadi hasilnya apa? X dari 0 sampai 3, tinggal 2 dx, betul enggak? Nah, 2 dx, 2, integral dx adalah X ya enggak? Agak batas 0,3. Nah, 2 kali X batas atas 3, batas bawah 0. Hasilnya 6. Sudah paham? Itu cara pertama. Cara pertama ini umum, dalam umum namanya. Seandainya ada variabel di sini, tidak boleh langsung. Nah, sekarang karena ini istimewa, tadi ya, karena istimewa, ini cara kedua. Cara kedua adalah luas sama dengan, seperti tadi X-nya batasnya 0 sampai 3. Dx sudah dikeluarkan, Y-nya dari 0 sampai 2, dy. Karena harga batasnya sini tertentu dua-duanya, ya karena bentuk 4 segi panjang, maka ini sendiri-sendiri bisa dikerjakan. Ini sendiri, gitu. Jadi langsung nih, integral dx apa? X. Harga batas apa? 0,3. Integral dy, y. Harga batas apa? 0,2. Langsung dihitung berapa nih? X batas atas 3 dikurang batas bawah 0 dikali Y batas atas 2 yang lain atas bawah bawahnya 0 sehingga hasilnya 3 kali 2 6 sama. Tapi ini kalau ini dua-duanya maksudnya yang depan pasti konstan ya. Tapi yang ini kalau konstan bisa, tapi kalau tidak konstan tidak boleh. Harus pakai cara umum yang di atas. Paham maksudnya? Halo. Nah, saya contoh lagi segitiga contohnya, tidak bisa ya, contoh segitiga. Baik, sampai sini jelas nggak? Ini sudah langsung ke aplikasi ya. Jadi ini 4 segi panjang nih. Coba lihat tadi, kalau kita gambarkan tadi, ini mana tadi? Gambar. Nah, panjangnya berapa sini? Panjangnya 3, lebarnya 2. Luas 4 segi panjang Pak, panjang ke lebar nak? 3 ke 2 6 nak? Cocok nak yang kita cari? Hasilnya 6 dua-duanya.
Cara pertama adalah jalan umum, belakang dikejar dulu, dan jalan kedua adalah istimewa. Mengapa istimewa? Karena harga batas yang keduanya ini konstan, 0,2. Tapi kalau seandainya ini tidak konstan, maka harus dikejar seperti cara pertama. Kejar yang belakang dulu, baru depan. Ini konstan kan 0,3. Ini batas yang tadi kita lihat. Ini konstan dua-duanya. X konstan 0,3. Yang depan pasti harus konstan, tidak boleh variabel. Kemudian yang keduanya juga konstan juga. Dua-dua konstan, ini boleh pakai jalan kedua. Boleh pakai jalan umum? Boleh. Tadi kan. Jadi ada dua cara. Tapi kalau yang depan harus konstan, yang keduanya ada variabel, maka tidak boleh pakai cara langsung gitu. Ya. Kerjakan belakang dulu baru depan. Sebagai contoh kita pakai sebentar lagi segitiga dulu. Tapi sini jelas nggak nih? Mau dicatat atau itu nanti terserah. Ini yang jalannya tadi. Yang di online, do you understand? So far, jauh ini anak ngerti enggak? Yang di online ada 10 ya, banyak juga ya. Halo. Waktu itu buku yang saya bagi 13 ya saya. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti saya masih ada utang 7 lagi ya. 7 buku lagi, nanti saya semuanya 22. Berarti baru 13, 9 ya. Ya, oke, nanti kapan Anda bisa lengkap bisa bagi atau ya. Baik. Selanjutnya kita sebentar lagi kita masuk dengan contoh yang bukan empat segi panjang, berarti segitiga ya. Segitiga bagaimana? Nah, contoh ini. Ini ada contohnya kita pakai yang ini 3, ini 2. Berarti ini titik sini berapa? 3,0, ini adalah 0,2, betul enggak? Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini titik pangkal O atau 0. Nah, luasnya pasti Anda tahu ini berapa? Alas kali setengah tinggi. 3 kali setengah kali 2 pasti 3 depannya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini tidak bisa ada dua cara. Ya, ada dua cara tapi beda jalan ya. Pertama, X konstan. X konstan itu X tetap. Tetap ya. X tetap antara berapa nih? 0 sampai 3 nih? Halo? 0 sampai 3 kan? 0 sampai 3. Terus berapa Y ini? Bukan 0 sampai 2 loh. Ya kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini, enak. Dari sumbu X itu Y sama dengan 0 kan. Sumbu X sampai garis miring. Nah, garis miring ini harus kita cari dulu. Namanya apa? Persamaan segmen garis. Masih kan enggak? Waktu Anda belajar di SMA program linear. Benar? Sekian kilogram mentega, sekian gram tepung diaduk jadi roti, ya enggak? Anda akan gunakan jalan yang cepat, ada namanya persamaan segmen garis. Dan ini titik A, ini titik B, AB. Apa rumusnya? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ada enggak? Ya, memang Anda bisa pakai persamaan garis yang berdua titik bisa. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Itu sama. Asal usul rumus ini juga asalnya dari situ. Persamaan garis yang berdua titik. Paham maksudnya? Halo, yang di online? Kalau Anda pakai ini lebih cepat ya. Nah, A itu apa? A itu adalah sumbu X yang dipotongnya. A-nya 3 nih.
B-nya berapa? B-nya plus 2. B-nya bisa negatif juga, X. A juga bisa negatif juga ya. Ini A-nya positif 3, B-nya positif 2. Kalau di bawah garisnya mungkin B-nya negatif ya. Bisa negatif juga. Nah, jadi ini X per A, A-nya 3, Y per B, B-nya 2 sama dengan 1. Nah, tinggal kita lihat yang mana nanti. Oke ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Y, dari Y-nya ya, berarti Y. Y-nya dari ini di sumbu X, Y apa? Saya tanya, di sumbu X, Y sama dengan 0 enggak? Di sumbu X, Y sama dengan 0 enggak? Atau syarat titik potong dengan sumbu X, Y 0, ya enggak? Syarat titik potong dengan sumbu X, Y 0. Berarti di sumbu X ini sama enggak garisnya Y 0? Kalau sumbu Y kan X sama dengan 0. Ya kan? Oke ya. Berarti di sini Y sama dengan berapa sini? Ini bisa kita cari nih. Kalau kita cari atau mau di ini boleh ya, terserah. Gimana? Anda mau kalikan 6 atau mau kalikan ya kali 6 boleh. Hasilnya apa? Ini kali 6 berapa? X per 3 kali 6 hasilnya apa? X per 3 kali 6 6 per 3 2 ya, 2x ditambah Y per 2 kali 6 3Y sama dengan 1. Nah, kemudian yang kita cari kan sini apa sini? Y atau X-nya? Kan Y kita cari kan, Y berapa? 3Y adalah 1 dikurang 2X. Berarti Y berapa? 1 kurang 2X per 3 enggak? Halo? Oke. Berarti Y-nya di sumbu X, Y sama dengan 0. Di garis miring ini, Y sama dengan 1 kurang 2X per 3. Berarti dari 0 sampai 1 dikurang 2X per 3. Betul? Halo? Atau ini terserah Anda, mungkin sepertiga kurang 2 per 3X boleh aja. Boleh ya, terserah. Nah, ini yang disebut batasannya. Ya, ini batasannya. Oke? Saya tanya dulu, menentukan ini ngerti enggak nih? Di sini garis, di sini Y sama dengan 0 enggak? Di sumbu X. Di sumbu X persamaannya Y sama dengan 0 kan? Nah, maka 0 sini dulu kan. Kemudian di garis miring ini, dari persamaan garis ini kita dapat Y ini adalah 1 kurang 2X per 3 ini. Berarti garis itu dari Y sama dengan 0 sampai ada Y sama dengan 1 kurang 2X per 3. Jadi batasnya dari Y sama dengan 0 itu sumbu X, sampailah garis miring AB sama dengan Y sama dengan 1 kurang 2X per 3. Sudah jelas sampai sini? Yang onsite? Yang online jelas? Halo? Ada suara? Jelas, Pak. Jelas. Wah, jelas terus ya? Oke, ini 03 ya. Nah, terdapat ini barulah kita hitung luasnya di halaman berikutnya. Nah, kita hitung luas segitiga ya. Nah, luas segitiga sama dengan apa? Double integral di area, di rumus umumnya. Oke, kita masukkan di sini apa yang tetap? Coba kita lihat apa yang tetap tadi di sini. Yang tetap X-nya. X-nya sama dengan antara 0,3. Masukkan dulu X-nya, kita tulis ya. X-nya dari 0 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai berapa tadi? 1 kurang 2X per 3 ya. 1 kurang 2X per 3. 1 kurang 2X kurang per 3. Nah, di areanya hati-hati. Itu yang tadi yang saya tunjukkan. Di sini yang orang suka keliru. Nggak boleh terbalik ya. Kalau Y di dalam, Y 0 ya.
Kalau Y dalam, DY dulu. X-nya di luar, ya baru DX. Ini yang DY kali DX ini yang disebut D area. Sudah paham? Halo? Nah, tadi DX-nya ini kan punya Y. Punya Y, DY. DX-nya boleh keluar. Sehingga terjadi apa? X-nya dari 0 sampai 3, DX-nya keluar dari DY ya. Keluar dari integral DY. Maka ini tinggal Y dari 0 sampai 1 kurang 2X per 3 DY. Nah ini yang belakang kerjaan dulu tidak bisa langsung seperti tadi ya. Mengapa? Karena batasan di dalam Y-nya ini 0 sampai 1 kurang 2X per 3 ini tidak konstan. Nilainya bentuknya variabel, betul enggak? 1 kurang 2X per 3 ini ada variabel. Maka harus kita kerjakan yang belakang dulu, baru yang depan. Sehingga ini jadi apa? Integral X dari 0 sampai 3 dx kali A. Integral dy apa? Y harga batas 0 sampai 1 kurang 2X per 3. Paham? Kita gantilah Y batas atas kurang Y batas bawah. Jelas enggak nih? Y batas atas kurang Y batas bawah. Sehingga terjadi integral X dari 0 sampai 3 dx. Nah, Y batas atasnya 1 kurang 2X per 3 dikurang 0 batas bawahnya. Itu enggak? Sehingga jadinya apa? X dari 0 sampai 3 dx-nya letak belakang ya. 1 kurang 2X per 3 dx. Gitu enggak? 0 ini hilang, ya enggak? Sepertiga ini boleh keluar ya. Sepertiga boleh keluar. Sepertiga integral X dari 0 sampai 3. Sepertiga keluar tinggal 1 kurang 2X dx. Nah ini sepertiga kali apa? Integral dari 1 dx apa? Integral dari 1 dx adalah X. Betul enggak? Integral dari 1 dx adalah X. Integral 2 kali X pangkat 1 dx. Seper 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1. Itu enggak? Kalau 41-nya, ya kan? X pangkat N turunannya seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Harga batasnya apa sini? Lihat sini, harga batasnya 0,3. Nah, ini coret enggak nih? 2 kali setengah 1, maka tinggallah sepertiga dari X dikurang X kuadrat, harga batas 0,3. Sekarang masukkan. Terserah ini mau masukkannya 3 dulu semuanya, baru kurang 0 semuanya. Atau ya boleh gak dibuat begini, sepertiga kali X batas atas 3 dikurang batas bawah 0. X kurang X. X batas atas kurang X bawah kurang X kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Boleh gak gini? Atau masukkan X semua itu 3 dulu batas atasnya, 3 kurang 3 kuadrat kurung dikurang batas bawahnya 0 kurang 0 kuadrat kurung ya. Sehingga hasilnya sepertiga dari ini 3 dikurang berapa nih? Wah, ini ada keliru ya. Halo. Jawab, luas kan enggak boleh negatif. Ada yang keliru enggak nih? Iya kan? Luas udah coba dari sini. Ini tadi benar ya. Ini X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1 kali. Oh, ini salah di sini. 1 kali 6, 6. Iya kan? 1 kali 6, 6. Jadi sini 6 kurang 2X. Ini 6 kurang 2X, ya kan? Ya, maaf ya, di sini ada ini. Berarti ini 6 nih. Ya, ini adalah 6 ya. Printing kok stop presenting.
Ini 6 ya. Berarti batasnya salah sini. Jadi makanya sekarang nggak mungkin luas tuh negatif. Jadi ini adalah nih yang satu ini 6. Ini 6. Ini 6. 6. 6. 6. Ya ini 6. Berarti ini 6x ya. 6x. Ini 6. 6x. Berarti 6 kali 3 ya. 6 kali 3 dikurang 6 kali 0. Ya, 6 kali 0 kan 0 juga ya. Berarti sini 6. 6 dikurang 6 kali 3 18, sorry. Ya. Ini 18. 6 kali 3 18 dikurang 9. Hasilnya berapa? 18 kurang 9, 9 kali sepertiga 3. Benar nggak luas segitiga tadi? Halo? Alas kali setengah tinggi. 3 dikali setengah kali 2. Alasnya 3 kali setengah kali 2. Tingginya 2. 3 nah depannya. Kita lihat jawabannya 3 enggak? Halo? Ingat luas dan volume nggak mungkin negatif. Kalau ada negatif berarti ada salah hitung tadi. Ini cara pertama. Cara keduanya dibalik. Jadi Anda ambil S-nya konstan, sekarang Y-nya yang konstan. Ya, Y-nya yang konstan gimana? Hasilnya sama juga. Ya. Jadi ada dua jalan ya yang tidak boleh langsung ya. Ini sudah capek ya. Sudah ngerti enggak di sini? Halo. Ya. Nah, selanjutnya masih soal yang sama, ya, masih soal yang sama tadi. Aduh. Ini 3, ini 2. Sama ya caranya. Tadi dicari juga tadi persamaannya sama ini. Yang ini dapatnya tadi apa? Yang sini ini. Atau X per 3 itu aja lah. Mana tadi? Ini Pak, X per A tambah Y per B sama dengan 1. A itu adalah ini. B-nya ini kan. A itu adalah absis panjang garis ini potong, bukan panjang ya. Bisa positif, bisa negatif gitu kan. Nah ini X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1 dikali 6. Ini kali 6-nya hati-hati tadi. Ini 2X, ini 3Y, ini adalah 6. Ya enggak? Nah di sini hati-hati. Di sini kita ambilnya yang tetap tuh yang ini. Yang konstannya ini. Jadi sini Y konstan. Jadi X konstan ya. Kalau X konstan, X dulu ya. X dulu, kalau ini baru Y. Sekarang Y konstan, Y dulu. Y berapa? 0 sampai 2 enggak? Berapa X? Hati-hati. Berapa X? Berarti yang kita hitung dari X itu kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ingat, di sumbu Y itu X sama dengan 0 enggak? Jarak titik potong pada sumbu Y X0, betul enggak? Jadi sumbu Y itu adalah persamaan X dengan 0. Di sini X-nya berapa? Nah, itu kita cari. Jadi batasnya nanti dari X sama dengan 0 sampai garis miring ini X-nya berapa? Dari sini cari X-nya. 2X sama dengan apa? 6 kurang 3Y. Berapa X? 6 kurang 3Y per 2. Ini dia. X-nya di sini adalah sama dengan 6 kurang 3Y per 2. Ini X-nya. Di garis miring ini, AB. Ini misalnya titik AB. Paham? Halo. Kalau tadi apa? Ini. Kalau tadi
X-nya tetap, konstan X-nya tetap, Y-nya yang berubah-ubah kan? Benar. Y-nya dari Y sama dengan 0 sampai si miring Y-nya ini. Ini 6 tadi ya. Sorry, ini 6. Ya. Jelas sampai sini? Oh, saya takut keluar ini. Nggak ada ya. Tunggu. Oke, jelas sampai sini? Berarti X-nya dari sumbu Y, X sama dengan 0, sampailah 6 kurang 3X per 2. Nah, baru kita cari apa? Luas. Luas segitiga adalah double integral D area. Nah, berarti ini kalau batasnya apa? Y dulu. Ya, ini batasnya Y dulu. Berarti Y tulis nih, Y sama dengan ya, itu si Y-nya sama X-nya, jadi tidak bingung ya. Y-nya berapa? Y-nya dari 0 sampai 2. Kemudian X-nya dari 0 sampai 6 kurang 3X per 2. Baru, hati-hati nih, X dulu. Dia di dalam X kan? Berarti sini DX dulu. Baru Y, DY. Berarti sini DX kali DY yang sama dengan D area. Paham? Nah, ini yang kita hitung. Jawabannya sama, jalannya beda. Ya. Oke. Maka kita dapat luas segitiga sama dengan, tadi kita salin ya, apa tadi? Y-nya dari 0 sampai 2. Terus Z-nya X-nya dari 0 sampai 6 kurang 3X per 2. 6 kurang 3X per 2. Terus ini X, ini DX dulu, baru DY. Ya enggak? Nah, DX ini, DX ini kan memang punya X nih. Punya X. Berarti DY ini yang si DY lah. Si DY lah yang masuk ke sini. Sehingga terjadi Y dari 0 sampai 2, DY keluar dari integral DX. Maka sini X. Integral DX apa? Halo? Integral dx adalah x, ya nak? X-nya batasnya dari 0 sampai 6 kurang 3x per 2. Nah, kemudian x batas atas kurang x batas bawah kan? Ini y dari 0 sampai 2 dy kali x batas atasnya 6 kurang 3x per 2 dikurang 0. Ya nak? Batas atasnya ini 6 kurang 3x per 2 kurang batas bawahnya 0. X kurang x. X kurang X. Ya. Jelas ya? Nah, sehingga ini setengahnya boleh keluar, kan enggak? Halo. Ini udah jenuh atau gimana? Jenuh? Kalkulus memang ya. Ini saya tunjukkan ada dua cara. S konstan bagaimana, Y konstan bagaimana. Nah, hasilnya sama, jalannya beda. Nah, ini kalau setengahnya kita keluarkan, boleh enggak? Setengahnya keluarkan, setengah kita keluarkan, tinggal Y-nya dari 0 sampai 2, tinggallah 6 dikurang 3X DY. DY DX. Tunggu. Oh, salah ini. Ini X DX betul ya, ini DY. Ini DY ya, ini punya Y, DY. Benar. Ini agak batasnya belum diganti ya. Benar nggak? Agak batasnya belum diganti ya. Harus diganti dulu agak batasnya. Ya enggak? Ini agak batasnya berapa tadi? Tadi integralnya batasnya kan ini. Oh ya betul, ini kan integral D apa? Integral DY integral DX. Ini kan X ya. Ya enggak? Ini keluar, DY-nya keluar langsung tadi ya.
Sini. Jadi ini hasilnya tadi Y dari 0 sampai 2 dy, terus integral X dari 0 sampai 6. Udah ganggu deh, kok lengkap ini. 6 kurang 3x per 2, 6 kurang 3x per 2 dx. Nah ini kita kerjakan dulu, itu enggak gitu? Kita kerjakan dulu integral dx, x itu nih, x batasnya 0 sampai 6 kurang 3x per 2, x batas atas. Harusnya ini y tadi ya, coba lihat ini apa tadi? Saya ada salah salin ya? Iya, ini 6 kurang 3y kan? Halo? Iya kan? 6 kurang 3y per 2. Oh, sini salah salin nih. 6 kurang 3y per 2. 6 kurang 3y per 2. Ada salah nih. Ini y ya, bukan x. Makanya saya jadi bingung deh. Ini y. Nah, sehingga ini menjadi setengahnya keluar, tinggallah y-nya batasnya 0 sampai 2. Terus enggak 6 kurang 3y dy ya. Sehingga setengah kali apa? Integral 6 dy apa? Integral 6 dy 6y min 3 kali berapa? Y pangkat 1 diturun y integral y pangkat 1 dy adalah 1/1 tambah 1 setengah y pangkat 1 tambah 1. Ya, 1/n per 1 y pangkat n per 1, harga batas 0,2. Ya, harga batasnya 0,2. Sehingga hasilnya setengah kali 6 kali y batas atas 2 dikurang batas bawah 0. 6y batas atas kurang y batas bawah. Kurang 3 per 2 kali y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga hasilnya apa? Setengah kali 6 kali 2 12, 3 per 2 kali apa nih? 4. Hingga hasilnya setengah kali 12 kurang 6. Berarti setengah kali 6 adalah 3. Sama jawabannya. Yang tadi sebelumnya. Ini. Jawabannya 3 juga. Dalam ujian seandainya keluar itu pilih salah satu. Menurut saya konstannya lebih gampang nih. S konstan, Y yang berubah. Y berubah itu kan ini sumbu Y, ini naik ke atas kan ke garis mana dia? Miring atau lengkung. Ada yang lengkung juga bisa. Sama. Di sumbu X Y apa namanya ini? Y sama dengan 0 kan? Di sumbu X Y 0, patutnya naik ini apa garis miring atau lengkung sama aja. Kalau lengkung ini Y 0, lengkungnya apa? Apa Y sama S kuadrat. Nah, jadi berarti Y-nya antara 0 sampai S kuadrat. Oke, jelas ya? Ini contoh integral lipat 2 baru. Luas. Nah, sebetulnya volume juga boleh pakai rumus ini. Cuma ada rumusnya. Volume adalah double integral Z d area. Z d area ya. Ya kan? Sudah paham ya saya contohkan tadi. Baik. Ini yang bagian sulit itu yang orang bingung tuh. Bagaimana S konstan menjadi konstannya itu ya. Itu sering kali. Baik, kalau sudah kita sekarang masuk dengan, jadi saya belum masuk triple ya, masih double juga. Yang baru kita bahas adalah luas area atau luas daerah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan itu mirip yang Anda pelajari di kalkulus 1 ya. Cuma itu kan single integral, kalau ini double ya, tapi hasilnya sama. Baik, sekarang volume. Volume kita lambangkan V adalah double integral Z d area. Oh ya, ini kita bicara kartesian ya, kartesius. Maka tadi ds dy, nanti kita bicarakan koordinat tabung. Koordinat tabung
biasanya melengkung, melingkar ya, melengkung. Baik, ini Z area ya. Ini rumus umumnya. Nah, sebagai contoh kota. Nah, ini yang gampang-gampang dulu. Ya, sebagai contoh misalnya balok atau kota. Nah, ini gambarnya tidak bagus ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Panjangnya misalnya 3, ini 2, tingginya berapa? 2 juga lah ya. Atau ini beda ya, berarti ya. Ini tinggi lebih tinggi ya. Ya. Bisa 3, ini 3 bisa 3 boleh atau 4, misalnya 4 ya contoh ya, bedakan. Baik, Anda secara SD sudah bisa hitung kan? Berapa volume kotak, panjang kali lebar kali tinggi? 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Jawabannya 24, oke ya. Itu, tapi yang kita pelajari ini ilmunya ya. Karena nanti yang kita jumpa bentuknya itu tidak bentuknya tidak umum gitu. Lebih spesifik. Oke. Berarti sini X misalnya X konstan ya. X konstan. Berarti apa? X terletak antara apa? Ini. X terletak antara apa nih? 0,3 ya. Y terletak antara apa? Halo? Y terletak antara Y antara ini. Y antara 0,2. Ya kan? 0,2. Nah, Z itu jangan kalau bilang Z antara 0,4 itu triple gitu. Itu triple namanya. Nah, Z itu adalah persamaan ini, persamaan bidang yang melalui yang memotong 4 ini. Ini Z sama dengan apa? 4 enggak? Kalau di alas kan Z 0, naik 1, Z 1 sampai 4, berarti ini Z sama dengan 4 kan. Bidangnya tuh luas ya, seperti langit-langit nih. Di sini. Tingginya 4 meter, berarti ini semua bidang yang Z ini adalah Z sama dengan 4. Jelas ya? Oke. Nah, coba kita hitung. Volume adalah sama seperti tadi. Kalau X konstan, volume sama dengan X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 2, Z-nya berapa? Z-nya adalah persamaannya. Nah, persamaan ini kebetulan karena mendatar ya 4, tapi kadang ini bidang lengkung, melengkung. Ya. Paham maksudnya? Bidang lengkung. Ya. Ya, jadi di sini Z-nya adalah berapa? Z sama dengan 4. Nah, kemudian ini yang seperti tadi gak, kalau Y di dalam sini DY dulu. Kalau X di luar baru DX. Ini yang DY kali DX adalah D area. Ya, D area. Sehingga volumenya sama dengan apa? Oh ya, ini boleh keluarkan, 4 ini boleh keluar enggak? 4 boleh letak di luar, boleh. Terus X dari 0 sampai 3, DX yang keluar. Terus Y-nya dari 0 sampai 2, DY. Karena batasnya ini dua-duanya konstan, karena bentuknya 4 segi panjang alasnya. Yang ini, alas nih. 3 kali 2 ini 4 segi panjang. Maka ini istimewa. Ini boleh kerjaan sendiri. Di depannya juga kerjakan sendiri. Langsung. Tapi kalau sini ada 2, di sini ada variabel. Tidak boleh langsung, kerjakan belakang dulu. Jelas? Yang di online jelas nggak? Halo? Halo? Online? Mas Pak. Oke. Nah, 4 kali, ini kita hitung integral dx, x, agak batasnya 0,3. Integral dy, y, agak batasnya apa? 0,2. Nah, Mas, hitung langsung. Jadi volume adalah 4 kali
X batas atas 3 kurang batas bawah 0. Kali Y batas atas 2 kurang batas bawahnya 0. Jadi volume berapa? 4 kali 3 kali 2. Hasilnya berapa? 24. Jadi betul enggak? Panjang 3, lebar 2, tinggi 4. 3 kali 2, 6 kali 4, 24. Oke? Sudah jelas ini? Dibalik pun sama. Dibalik pun sama. Nah, sekarang sebenarnya saya ambil contohnya juga triple. Ya, saya ambil ini tipe triple ya. Sekarang kita masuk dengan triple. Sebelum saya masuk koordinat tabung ya. Ini masih ceritanya koordinat kartesius ya. Masih koordinat kartesius. Nah, soal yang sama yang tadi ya. Jadi ini ada sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Ini X, Y, Z. Jadi misalnya ini ya, ini kelihatan. Yang putus-putus ini harusnya. Ya, ini putus-putus, ini putus-putus. Ya. Ini 0, ini tadi ini tadi sama soalnya ya. Ini apa tadi? 3, ini 2, ini 4 ya. Kita ambil gitu. Yang soal yang sama. Sekarang integral lipat 3 ya. Lipat 3 atau triple integral. Maka volumenya adalah ini dV. dV itu d volume. Ya. dV adalah bisa dx kali dy kali dz, bisa enggak dz kali dx kali dy. Anda tahu dx kali dy di area enggak? Halo? Di area kan? dz kali di area. Oke. Jadi, misalnya kita ambil x konstan ya. X konstan. Kalau x konstan, berarti x-nya dulu. X-nya berapa? 0,3. Y-nya, ya kebetulan konstan juga 0,2. Z-nya juga konstan 0,4. Masuk sini. X-nya 0,3, Y-nya 0,2, Z-nya 0,4, ya enggak? Nah, paling dalam Z ya. Berarti sini ini lagi. Ya, ini Z 0,4. Nah, kalau Z di dalam berarti DZ dulu, to Y, DY, X, DX. Jelas? Nah, DY-nya boleh masuk ke sini, DX-nya masuk ke sini. Ya, ini X-nya. Jadi ini istimewa ya. X-nya dari 0 sampai 3, DX. Y-nya dari 0 sampai 2, DY. Z-nya dari 0 sampai 4, DZ. Nah, ini istimewa nih. Semuanya konstan. Udah. Kerjakan sendiri-sendiri, ini kerjaan sendiri. Ya, ini DY ya. Ini kerjaan sendiri, ini kerjaan sendiri. Udah. Apa hasilnya? Di volumenya integral dx, x agak batas 0,3. Integral dy, y agak batas 0,2. Integral dz, z agak batas 0,4. Nah, jadi volume adalah nih 3x batas atas kurang batas bawah, 3 kurang 0. Y batas atas 2, batas bawah 0. Z batas atas 4, batas bawah 0. 3 kali 2, 6 kali 4, 24. Udah, sama. Sudah bisa bayangkan antara double dan triple integral. Oke? Ingat ini semuanya adalah masih koordinat kartesius atau sebut kartesian. Bagaimana kalau polar? Polar itu silinder, tabung, melingkar.
Bisa nggak kerjaan dengan Cartesian? Bisa, pakai akar-akar gitu. Yang disebut apa? Integral dengan substitusi trigonometri. Mabuk hitungnya. Kalau Anda pakai koordinat tabung, pendek jalannya. Kita lihat ya, sebentar lagi kita masuk. Saya terangkan dulu koordinat Cartesius sudah kita pakai sering ya. Sebentar lagi, ini saya save dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Hello yang online? So far, any question? Jauh ini ada yang ditanya? Online. Kok diam aja? Ini tidur lumayan nggak tahu ini. Lumayan panjang ya. Oke. Nah, kok segini? Hah? Yang terakhir decet ya, sorry. Ini decet betul. Oh, ini decet ya. Ini decet ya, sorry. Ini decet betul. Terima kasih di ya decet ya. Decetnya yang dipindahkan ke depan. Ya. Decet kali dx kali dy betul. Ya, terima kasih. Baik, saya terangkan koordinat tabung dulu apa. Jadi yang tadi itu koordinat Cartesius ya, koordinat Cartesius yang saya gambarkan tadi. Jadi kalau Anda ini ada XY gitu. Ini X, ini Y, pertambahan X disebut DX, pertambahan pada atau perubahan pada Y itu DY. Nah, terjadi 4 segi panjang kan? Ya, ini disebut D area. D area ini kan bisa DX DY, bisa DY DX. Paham maksudnya? Itu koordinat Cartesius. Sekarang bagaimana koordinat tabung? Koordinat tabung. Ini untuk volume biasanya ya. Nah, koordinat tabung ini misalnya melingkar atau ini ada misalnya atau ini ya. Nah, ini misalnya saya namakan theta. Maka yang kecil ini apa namanya? D theta enggak? Halo? Nangkap enggak ya? Kalau sudutnya ini adalah theta, ini d theta enggak nih? Penambahannya atau perubahannya. Jadi misalnya sudutnya adalah theta ya, sebesar theta, atau perubahan dikit ini adalah d theta, oke ya. Ini R ya, dia jarinya R, nih R juga sama. Ini kita namakan AB. Nah sekarang kita cari pertambahan ini adalah pertambahan DR namanya. DR. Begini jadi enggak. Ya. Ini luasnya, ini yang D areanya. Oke, kita lihat ya. Jadi berapa panjang busur AB? Ini pakai pelajaran di SMP atau SD mungkin ya. Kalau Anda tahu keliling lingkaran 2πr. Betul enggak? Keliling lingkaran 2πr. Asalnya pi kali D diameternya 2r. Jadi ya kan? Pi kali 2r 2πr. Keliling lingkaran ya, keliling lingkaran adalah 2πr. Nah, sekarang panjang busur AB berapa? Panjang busur AB itu ini. Ini. Panjang busur AB-nya berapa? Ini pelajaran SD. Yang ditanya sudutnya berapa?
Yang ditanya sudutnya adalah d theta, betul nggak? Bagi yang diketahui apa? Sudut lingkaran berapa? Ini lingkaran ini sudutnya 360 apa? 2 pi radian, dalam radian jangan derajat ya. Apa? 360 derajat itu kan 2 pi radian kali lingkaran 2 pi r. Itulah panjang busur ini kan. Kan pakai NSD ini kan. Sudut yang ditanya sudutnya ketahui lingkaran 360 derajat atau 2 pi radian kali lingkaran adalah 2 pi r. 2 pi boleh cari enggak? Maka panjang busur AB adalah r d theta ya. R d theta. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini keluar dari garis enggak boleh. Jadi oke ya, ini panjang busur AB adalah r d theta. Nah, Anda tahu gas lengkung ya? Kalau besar ya nampak lengkungnya. Kalau saya ambil kecil sekali, lengkung itu kelihatannya apa? Garis lurus enggak? Mata kita lihat kecil sekali sudutnya, kecil sekali. Jadi kalau ini lengkung atau ini saya lihat kabel ini lengkung gini, kalau kecil sekali gitu, seolah garis itu linier, lurus. Jadi ini berbentuk, ini Anda lihat berbentuk seperti 4 segi panjang nggak jadi? Ya, maka D areanya apa? D areanya adalah panjang busur AB dikali DR, betul enggak? Ya. Jadi D areanya adalah panjang busur AB dikali DR. Nah, panjang busur AB-nya berapa? Ini. R d theta kali DR. Nah, kita susun sehingga D area adalah RDR. D theta ini boleh terbalik juga, ya, boleh aja. Nah, inilah merupakan koordinat tabung. Waduh, kalau gini deh. Astaga. Ini hilang aja deh garisnya. Nggak mau hilang dia. Ini yang penyakit ini kok bisa ini ya. Aduh, bro. Ini kalau udah bisa hilang garisnya. DR sehingga ini D areanya adalah R DR D theta. Oke? Aduh. Nah, itu muncul kan dia. Kalau saya buang tetap aja muncul deh. Jadi kalau saya ambil di lompat sebaris sama terus. Udah jenuh ya? Oke. Ya, jadi sekarang tabung ya, tampil ya, tabung. Contoh tabung. Jadi kalau kita gambarkan ini 3 dimensi sekarang ya. Ini volume ini jarinya. Nah, ini elip. Jadi bentuknya kalau gambar itunya kan elip. Elip ya. Nah, ini tingginya. Ini juga lengkungnya sama gitu. Oke. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Oke ya. Nah, pada tabung itu ada jari-jari R, enggak? Dan sudutnya. Jadi ada pertama kita lihat melingkar. Jadi batasnya melingkar apa? Theta. Tetanya terletak antara apa? Kalau lingkaran 0 sampai 2 pi radian enggak? Ingat dalam radian, tidak boleh dalam derajat. Kemudian R-nya berapa? Kalau R-nya di sini misalnya berapa, kita ambil yang 7 supaya tidak usah lah. Nah itu kacau kan jadinya. Ini enggak, saya tulis tapi ini enggak keluar ya.
Aduh. Oke, jadi ini berapa? R-nya kalau misalnya ini ambil angkanya jangan terlalu besar dah. 5. Berarti sini R antara 0 sampai 5 nak? Jadi bergerak dari 0 sampai 5 itu maksudnya. Jarinya. Kemudian sudah ya. Z-nya. Tingginya misalnya ini adalah 7. 7 berarti persamaan bidang Z di atasnya apa? Z sama dengan 7 enggak? Bidang datar dari tadi itu tingginya Z-nya 4. Nah itu. Kalau ini tingginya 7, Z 7 enggak? Nangkap maksudnya bidang datar. Bidang maksudnya bidang Z itu bukan garis, bidang. Ya. Oke ya, Z-nya 7. Nah, udah langsung kita hitung volume. Volume tabung, rumusnya apa? Jangan rumus yang Anda belajar ya. Double integral Z di area. Dah. Double integral Z. Yang pertama ini adalah theta. Theta dari 0 sampai 2 pi radian. Yang keduanya adalah jari-jari R. R-nya dari 0 sampai 5. Z-nya berapa? Z-nya adalah bersama bidang atasnya 7. Ya, 7. D area ini, D areanya ini yang bawah nih. D areanya adalah R, DR, D theta. Sekarang kita cocokkan. R dulu, betul, DR. Ingat, kalau ini terbalik, ini harus terbalik juga ya. Udah theta. Betul enggak? Sudah betul enggak itu? Nah, kalau itu volume sama dengan apa? Volume sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Terus R dari berapa? 0 sampai 5. 7-nya boleh keluar ya. 7-nya keluarkan. 7 paling keluarkan. RDR. Nah, Anda lihat di sini konstan, ini konstan. Boleh langsung? Boleh. Berarti ini kerjaan sendiri. Ini sendiri. Ya. Sehingga hasilnya adalah apa? 7 kali integral d theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Ini enggak ada ya. Integral RDR apa sini? Halo? Seper 1 tambah 1 R pangkat 2. Ya betul enggak? Agak batas 0,5. Sudah. Kita masukkan dah. Sehingga volume rumusnya adalah 7 kali theta batas atas 2 pi, batas bawah 0. Kemudian setengah kali, ada ini setengahnya jangan luar aja. Nah, tidak. Setengah kali R kuadrat, jadi 5 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Betul enggak? Jadi hasilnya nih 7 kali 2 14 pi kali setengah kali 25. Ini coret enggak? Ini 1, ini 7 kan. Oh, 2 pi mas setengah bisa. Hasilnya berapa? 7 pi kali 25. 175 pi. Ya kan? Coba hitung. Benar enggak? Kalau dia dari 5 volume tabung apa? Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat Pi kali 5 kuadrat, Pi kali 5 kuadrat 25 pi kali 7 175 pi. Cocok ya? Udah ini contohnya koordinat tabung. Kapan dipakai? Kalau dia melingkar. Melingkarnya bisa seperempat lingkaran, setengah lingkaran. Kalau ini full satu lingkaran. Ya, hati-hati. Kalau yang di kuadran pertama, berarti itu seperempat lingkaran. 0 sampai 90 derajat itu pi per 2 radian. Hati-hati ya. Jadi model koordinat tabung dipakai kalau melingkar. Hah? Gimana? Bola ya. Bola ya. Bisa kita bukti juga volume bola. Cuma kalau kita lihat di atas, berarti kan itu setengah bola. Jadi kita kan volume setengah bola sekian, jadi bola adalah 2 kalinya. Bisa. Jadi semua rumus-rumus yang Anda pelajari di SD, SMP, sampai SMA yang menggunakan single integral, volume benda putar, itu bisa dibuktikan juga menggunakan double integral atau triple.
Jelas? Ya. Jadi ini yang perlu nih. Mungkin soal latihannya saya ini save dulu. Ini penyakitnya suka muncul yang ya kotakin ya dia di sini. Di sininya enggak kelihatan. Ini jadi buram. Untuk latihan saya kasih latihan aja ya supaya Anda bisa apa. Ini saya save kok begini jadinya. Ya, saya save soal latihan. Yang pertama apa saya gambar ya. Yang kadang tidak selalu lurus, bisa juga lengkung ya. Misalnya gini. Atau gini. Ini 0. Ini garis lengkung parabola misalnya. Apa ya? Y sama dengan sumbu Y, sumbu X. X kuadrat. Ini pasti negatif ya. Ini negatif. Dia tidak puncaknya maksimum. Kalau maksimum kan pasti min. A-nya min. Min berapa tuh? Kalau ini puncak. Ini mereka-reka ya nih. Di sini 2 kurang X kuadrat. Coba kalau hiperbola itu gini. Bentar ya, tunggu gambarnya enggak gitu bagus nih. Gitu. Udah kayak segitiga aja lah. Nah, ini adalah 2, ini adalah 4, ya, ini sumbu Y, sumbu Z. Hitung luas segitiga. Terserah jalannya mau yang mana, S konstan atau Y konstan, atau dua-duanya coba. Ya, hitung luas segitiga. Yang kedua, kerucut. Nah, kita coba kerucut ya. Jadi 3 dimensi. Ini melengkung. Ini puncak. Z, X, Y. Ya ini kan jari-jari pasti ya. Ini pakai koordinat tabung nih. Ya, koordinat tabung. Ini R. R-nya di sini kita kasih misalnya 2. Ini 2 sama ya.
tingginya misalnya 5. Janganlah, pecahannya untuk membuktikan kasih genap ya. 6. Ya. Tentukan volume kerucut. Bisa 2 jalan ya. Volume kerucut. Hati ini bidang lengkungnya ini modalnya apa tuh? Selimutnya ya. Tentukan volume kerucut. Kalau ini kan PR kuadrat T, enak? Kali sepertiga T, enak? Sepertiga PR kuadrat T. Anda bisa hitung dulu, sepertiga kali 6, 2 kali 4 pi kuadrat. Ya. Secara manual Anda sudah bisa hitung. Sekarang pakai double integral dan ya ini double integral dia pakai. Jadi ini nanti volume adalah pi lagi. Apa? Double integral Z D area, betul enggak? Berarti ini tetanya 0 sampai ini tetanya berapa? Tetanya terletak antara apa? 0 sampai 2 pi, D jarinya 0 sampai 2, ya enggak? Benar enggak gitu? Ya, 0 sampai 2 pi, terus jari-jarinya dari 0 sampai 2. Nah, jangan lupa apa tadi? Jangan lupa apa tadi? D theta adalah R dr d theta. Karena menggunakan koordinat tabung. Ya. Jadi kalau melingkar semuanya koordinat tabung. Sebenarnya bisa nggak pakai koordinat kartesius, pakai akar itu ya. Integral dengan substitusi trigonometri, pusing ya. Bukan tidak bisa, bisa. Ya. 2 aja lah ya. Oke. Waktunya mau habis. Baik. Kok saya berubah gini? Cukup jelas? Soalnya satu luas, satu lagi volume. Tapi yang luas yang menggunakan kartesius, DSDY, di areanya DSDY, sedangkan itu, ya. Oh ya ini luas ya. Ini luas berarti, ini bisa coret. Ya bisa lah, luas yang tadi luas adalah apa? Double integral di area, ya. DSDY atau D. Ini question sudah hampir jam 12, kita selesai ya. Yang di rumah, yang online, any question? Ada pertanyaan? Halo. Kok diam aja? Halo. Belum ada pertanyaan, Pak. No question. Oke lah. Dikerjakan ya. Jangan lupa dikirim ke email saya petruswikarya@gmail.com. Ada ya? Saya sudah tulis ya. Oke. Gimana? Enggak. Ini saya karang sendiri. Nanti ujian juga saya karang juga. Jadi yang modelnya model yang sebenarnya Anda saya hitung secara manual. Anda sudah tahu jawabannya berapa. Jadi kalau jawabnya beda pasti ada something wrong. Oke. Baik. Sampai sini. Ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Tugasnya dikumpul ke email Bapak sebelum UAS kan, Pak? Iya. Oke, nanti berarti saya compile aja sebelum UAS ya, Pak. Terserah Anda. Pak. Anda gabung semuanya ya. Besar itu. Ya udah deh. Ada yang lain? Mau tanya? Kalau ada, kita tutup ini ya.
Saya selesai, nanti sebentar saya kirim ini apa ya, PowerPoint-nya dulu ya. Nanti malam mungkin saya kirim videonya. Videonya saya download dari Teams, Microsoft Teams, kemudian saya upload ke YouTube. Aduh. Oke. Ini kita live ya, kita live. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita live ya.